Pertama, siapkan ini 500 gram ayam yang udah diungkep sebelumnya. Kemudian ini aku suwir seperti ini. Nah, ini disuwir sampai semuanya selesai. Nah, sekarang aku akan blender bumbunya. Di sini aku siapkan 5 siung bawang putih, 7 siung bawang merah, 1 buah kemiri dan juga cabai rawit atau cabai keriting secukupnya. Tambahkan sedikit air, lalu ini kita blender halus. Nah, tips dari aku, kalau gak mau cepat basi, itu si daging ayamnya wajib digoreng terlebih dahulu sebentar aja. Kemudian ini kita akan tumis bumbu. Nah, tumis bumbunya itu harus benar-benar tanak atau harus benar-benar mateng supaya gak gampang basi dan bisa awet. Nah, kemudian aku tambahkan 4 lembar daun pandan, 4 lembar daun jeruk, dan juga 1 batang serai supaya lebih wangi dan lebih enak. Nah, setelah hampir matang, ini bumbunya aku masukkan bumbu yang lain. Aku tambahkan kaldu bubuk, garam, merica bubuk, dan juga gula merah. Nah, kemudian ini kita aduk-aduk sampai benar-benar matang. Kemudian kita tambahkan dengan sedikit air secukupnya aja. Nah, kemudian lanjut masukkan ayam suwirnya. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata dengan bumbunya. Nah, kalau kalian udah terbiasa masak, gak usah dicicip. Kalau lagi puasa gini, kalau aku itu dicium aja aromanya kurang apa. Kalau kurang gula bisa ditambahkan gula, kalau kurang garam bisa ditambahkan garam. Nah, ini dimasak sampai airnya menyusut dan sedikit garing. Kemudian ini kita matikan kompor, kita dinginkan. Nah, untuk bahan kulitnya di sini udah aku siapkan 500 gram tepung terigu pro sedang, kemudian ditambahkan dengan 4 sendok makan tepung tapioka atau aci. Nah, ini kita aduk rata terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan sedikit garam. Kemudian kita pecahkan 2 butir telur. 4 sendok makan minyak goreng. Kemudian tambahkan 1100 ml air secara bertahap. Nah, ini diaduk dulu sampai benar-benar tercampur merata. Nah, ini dituang semuanya. Kemudian ini terus kita aduk sampai adonannya itu licin. Nah, setelah licin dan halus seperti ini, kita akan saring supaya tidak ada yang bergerindil dan supaya nanti kulit risolesnya itu lebih halus ya. Nah, ini udah siap kita cetak. Nah, sebelumnya teflonnya itu kita panaskan terlebih dahulu. Ini aku menggunakan teflon Maxim ukuran 22 cm. Nah, ini karena teflonnya ini punya aku udah lama, makanya harus diolesi dengan minyak dulu sedikit supaya tidak lengket. Nah, ini aku ambil 1 centong, kemudian kita balurkan ke seluruh teflonnya seperti ini. Gunakan api kecil supaya tidak terlalu gosong. Nah, ini ditunggu sampai pinggirnya itu mengelupas.
Nah, kalau kulitnya udah mengelupas dari pinggirannya kita taruh. Nah, untuk mencetak adonannya yang lain, ini adonannya tuh wajib diaduk terlebih dahulu supaya tercampur rata dan tidak terlalu kental ya. Nah, ini cetak seluruhnya sampai semua adonannya habis. Nah, ini aku mau tunjukin kalau resep kulit ini gak gampang robek. Nah, ini terlihat ya teman-teman, ini aku coba remas seperti ini, gak gampang sobek, tuh masih lentur banget, wajib direkuk. Nah, ini aku udah selesai bikin kulitnya, sekarang kita akan mulai membuat risolesnya. Ambil satu kulit risoles, kemudian yang halusnya itu di atas kita pakai buat isian risolesnya. Nah, sekarang kita masukin sedikit aja atau secukupnya aja, bebas untuk isiannya, tapi jangan terlalu banyak supaya nanti si kulitnya itu tidak mudah sobek. Nah, ini dilipat, ditutup dulu seperti ini si daging ayamnya, kemudian pinggirnya kita lipat dan kita gulung. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kalau aku biasanya bikin dulu risolesnya semuanya sampai selesai, baru nanti dibaluri dengan tepung panir. Nah, ini diselesaikan semuanya sampai habis. Nah, oh iya, di sini kalau kalian ada masalah seperti ini, kulit risolesnya sobek, caranya adalah kita celupkan ke adonan yang sisa, kemudian panaskan teflon, kita tekan seperti ini sampai kulitnya itu yang sobek tertutup kembali. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kalau semuanya udah selesai dibentuk, ini kemudian kita masukkan ke baluran tepung seperti ini. Cukup tepung sama air aja, kemudian dimasukkan ke tepung panirnya. Nah, untuk tepung panirnya ini aku blender halus terlebih dahulu supaya dia bisa menutup seluruh bagian kulit risolesnya. Dan juga biar ngehemat sedikit aja sih. Hasilnya seperti ini, kemudian kita tata di wadah. Nah, ini dilakukan semuanya sampai semuanya selesai. Nah, setelah selesai semua, kemudian ini aku akan goreng. Nah, untuk cara menggoreng risoles itu ada tekniknya. Pertama, minyaknya itu harus banyak, kemudian harus di suhu minyaknya itu stabil. Nah, ketika kita masukin sup pit seperti ini, kalau udah bergelembung baru kita masukkan. Itu artinya panasnya itu udah pas. Gunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar juga. Kemudian ini kita goreng. Dan saat menggoreng itu jangan terlalu banyak, cukup 5 atau 4 aja. Nah, ini untuk pengaturan apinya cukup di sini aja.
Nah, untuk menggoreng risoles ini jangan dibolak-balik, cukup diamkan aja sampai dia mengapung. Nah, kalau udah mengapung seperti ini, kita balikkan satu sisi aja supaya dia matang merata. Cukup sekali balik aja ya. Nah, kemudian ini kita tunggu sekitar 3 menitan, baru kita angkat. Nah, kalau udah mengambang seperti ini, langsung aja ini kita angkat dan kita tiriskan. Jangan terlalu lama supaya nanti dia tidak pecah. Nah, untuk penggorengan selanjutnya, karena minyaknya itu udah panas, sekarang kita kecilkan apinya sambil kita goreng yang lainnya sampai selesai. Nah, ini risolesnya udah selesai. Setelah dingin, kemudian aku plastikin seperti ini, plastik selembar. Satu resep ini menghasilkan 43 pieces. Nah, ini untuk cocok banget buat isian snack box. Selamat mencoba di rumah.